Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doain masuk surga. Yang nggak jawab salam saya doain nggak masuk angin. Subhanallah, Masya Allah, hari ini bahagia banget. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa azzim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira alladhi adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta taraka ummatahu ala mahjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum madza qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam man kanatil akhiratu hammahu ja'ala Allah fi qalbihi ghinan wa atathu dunya wa hiya raghimah wa man kanatid dunya niyyatahu farraqallahu alaihi amrahu wa lam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lahu. Shadaqallahul azim wa sadaqa nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, saya muliakan guru saya, ya, Ustadz Aang Kak Kanebo. Ente nama Ustadz Aang Kunaifi. Kita doain Ustadz kita panjang umur, kita doain anaknya nambah, istrinya permintaan dia. Nah, dari belakang sana ada nenek-nenek janda 76 tahun daftar hari ini. Kita doain Ustadz Aang, Masya Allah ya, tadi tausiahnya semangat. Maka tadi saya bilang beliau harusnya yang kedua, karena jujur beliau bilang tadi saya kurang fit. Kalau saya benar-benar nggak fit, memang lemas. Ya memang mungkin karena ada beberapa hal. Akhirnya hari ini datang ke sini dalam keadaan tadi masuk angin. Belum dikasih tolak, tapi insya Allah kita sama-sama zikir, mudah-mudahan kita dikasih kekuatan sama Allah Azza wa Jalla. Saya dikasih tahu juga sama Ustadz Dani, sama ketua panitia yang saya hormati Pak Haji Suyatman, ketua panitia kita, dan juga ketua Yayasan Amanah Istiqomah Ustadz Sukadi. Mana orangnya? Woi, yang paling ganteng senyumnya, Masya Allah. Tadi saya dikasih tahu sama panitia, Ustadz kalau ceramah di sini nih, ini tempatnya namanya apa nih? Darut Taqwa. Ustadz kalau ceramah di sini nggak usah lama-lama, sebentar aja. Kenapa saya bilang? Karena jamaahnya di sini udah pada soleh semua. Di sini mah saking solehannya, belum azan udah pada sholat. Sahabat Nabi kalau baca Quran sampai nangis-nangis. Wala adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Azab akhirat perih, sakit kalau kita tahu. Baca Quran sampai nangis-nangis sahabat Nabi. Tapi kalau di sini baru pegang Qurannya doang udah nangis. Kenapa, Bu? Enggak bisa baca. Subhanallah. Tadi kata Ustadz Aang, Masya Allah ya, saking khusyuknya dengerin ceramah, palanya nunduk, matanya merem. Di dalam hati dia ngomong, nih Ustadz kapan ditutup dengan doa. Subhanallah. Saya lihat subhanallah, ikutin ceramah saya nggak ada yang senderan. Ada yang senderan nggak? Ada yang nyari tiang? Kebetulan nggak ada tiang. Ini ingat, al-ajru biqadari ta'ab. Nabi SAW mengingatkan kita, pahala tergantung capeknya ibadah seseorang. Makin capek ibadah kita, makin besar pahala yang Allah berikan. Contoh, orang yang dengar pengajian duduk sama yang senderan, mana yang lebih gede pahalanya? Mana yang lebih gede?
Orang yang dengerin ceramah duduknya di lantai, di karpet, sama yang duduknya di kursi, mana yang lebih besar pahalanya? Udah kita ngomong begini kagak ada yang merasa. Salat tarawih yang 23 rakaat 5 menit sama yang 1 jam, mana yang lebih gede pahalanya? Tapi mana yang lebih rame? Itulah dia. Ini menunjukkan bahwasanya kita kayak nggak butuh pahala. Padahal hidup di dunia ini sebentar, tujuannya ngumpulin. Ada lagunya enak tuh, lagu dari saudara kita. Nanti kapan-kapan diundang ke sini, Ustadz Dery Sulaiman. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, raja-raja mati, rakyat jelata mati, ustad-ustad tata. Yang mati lihat, dan mati nggak lihat umur. Yang muda aja mati, apalagi yang tua. Presiden mati, Pak Harto mati, Gus Dur mati, apalagi rakyat. Yang mati siapa dulu? Ustadznya dulu apa jamaahnya dulu? Kalau saya Bu, nggak tahu kita mati kapan. Bisa jadi saya belakangan, ibu-ibu duluan, atau bapak-bapak duluan, saya belakangan. Di belakang ada yang nyeletuk nih, Ustadz kapan mati? Allah sebelum mematikan kita, Allah sayang sama kita, Allah kasih 5 R. Ini nasihatnya Buya Hamka. Kenal nggak Buya Hamka? Kenal di mana? Emang orang ujung harapan. Buya Hamka yang nama panjangnya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, ulama asli Minang, orang Padang. Di sini ada orang Padang nggak? Aneh orang Padang. Woi, orang Padang deh. Saya juga kemarin dikasih tahu Ustadz orang Padang ya. Saya bilang saya bukan orang Padang, tapi dari Padang Pasir. Ada yang bilang juga Ustadz mah kayak orang Arab. Saya bilang saya bukan orang Arab, tapi saya Arab maklum. Saya bukan orang Arab, bukan orang Padang, tapi kakek saya satu kelahiran yang biasa ibu nonton di televisi, yang main film Kuch Hotahe. Makanya jelek-jelek begini saya bisa nyanyi India. Mau saya nyanyi India? Kemarin saya ceramah di Kemayoran, ibu-ibu maksa, Ustadz kan orang India, harus nyanyi India. Akhirnya saya nyanyi India, habis saya nyanyi India 2 orang pingsan. Masih mau saya nyanyi India? Tolong Yayasan Amanah Istiqomah siapin ambulan. Masih mau nyanyi India? Handphonenya direkam. Mana? Kalau nggak direkam nggak nyanyi India. Mana handphone? Ini sayang nih, saya akan nyanyi 1 album. Nanti setelah saya nyanyi dapatkan albumnya di apotiknya Pak Iman Syah. Ya Pak Iman Syah, salam hormat, beliau donatur tadi ngobrol sama saya, punya jiwa sosial yang tinggi. Ini orang kayak begini nih lebih mulia dari para ustadz, lebih mulia dari para kiai. Kenapa? Karena kalau kiai lebih banyak ngomongnya daripada prakteknya. Betul apa betul? Ini yang ngomong betul mana? Kadang kita merasa mulia karena kita jago ngomong, padahal kemuliaan bukan letaknya dari banyak ngomong, tapi kemuliaan letaknya bagaimana banyaknya amal, banyaknya praktek. Dan orang-orang semacam Pak Iman lah yang dimuliakan Allah. Amin. Bener nih kita ngomong. Ini kita ngomong apa yang marah-marah. Oke, mau nyanyiin dia bener Ibu? Oke, saya nyanyi deh khusus buat Darut Taqwa. Ini rumah kontrakan nih yang belakang. Iya. Baru lagi belum jadi. Ya udah saya pesen 1 sama penghuninya. Sama penghuni siapa nih yang mau? Ikutin ya. Ustaz, jadi aneh bukan Habib. Banyak yang bilang Habib Kasih, nggak boleh. Kalau Habib itu dia aslinya dari Yaman, Hadramaut, Hadarin. Ada Habib, mana Habib? Ada Habib, namanya Habib. Ya kayak Habib Novel, bukan Habib yang Mbak Mukmin, karena dia jamaah bukan dari Ba'alwi.
Kalau punya anak namain Habib boleh. Habib artinya kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya bukan Habib. Jadi karena keturunan Pakistan. Jadi kalau orang-orang FPI banyak habaib, dan puncaknya yang kita cintai dan kita sayangin Habib Rizik Muhammad Aziz, Habib Muhammad Rizik Syihab. Mudah-mudahan kita doain Habib kita panjang umur. Amin. Tadi saya ngobrol sama beliau. Foto-foto kita disuruh pakai jari. Sekarang zamannya foto pakai jari. Kalau milih Prabowo nomor gayanya gimana gaya? Kalau milih Jokodok jarinya nomor berapa? Nah, saya bilang kalau ada FPI milih Jokowi, saya bilang FPI murtad. Masya Allah Ustadz kita ini Aan Kunaifi, Masya Allah. Saya pengen nanti undang beliau ke rumah saya, insya saya akan jamu beliau nasi kebuli, nasi biryani, nasi kapsyah. Kira-kira dihabisin apa kagak? Saya yakin sampai minta dibawa pulang buat ibu. Ustadz kita, guru kita, Masya Allah. Saya nyanyi jadi nggak nih? Masih diharapin apa kagak? Masih. Tarik suara dulu dong. Mau saya nyanyi? Dil ne ye kaha hai dil se, mohabbat ho gayi hai tumse. मेरी जान मेरे दिल भर मेरा एतबार कर लो जितना बेकरार. Tahu artinya apa? Terus kenapa tepuk tangan? Ini jaga sembung naik ojek, udah nggak nyambung. Bener nyanyi lagi nih? Udah. Zikir. Oke, ada dua kalimat zikir enteng di mulut tapi berat di timbangan kita hari kiamat. Orang kalau berat timbangan kebaikannya hari kiamat pasti masuk surga. Yang ngomong siapa? Allah yang menciptakan kita, yang memberikan jalan informasi. Kalau kita amal ibadahnya banyak, kebaikannya banyak, hari kiamat pasti masuk surga. Apa dalilnya? Kalau ngomong mesti pakai dalil. Sekarang zaman dalil, bukan zaman cuma cengenges. Betul apa betul? Kalau ngomong mesti ada dalilnya. Dalilnya apa? Surat Al-Qari'ah. Siapa yang hafal nih? Anak-anak yatim yang hafal Al-Qari'ah dapat hadiah dari Pak Iman Syah. Hadiahnya obat Panadol 1 kardus. Orang dia punya apotek. Mana yang bisa surat Al-Qari'ah bocah? Mana? Coba tunjuk tangan. Ustadz Kasif juga ngasih hadiah nih. Tata mau ngasih hadiah nggak, Tat? Nih Ustadz habis ceramah nih tadi nih. Amplop ceramahnya mana lagi? Mana nih yang bisa Al-Qari'ah? Ayo cepet. Nah ayo nih, kapan lagi nih dapat hadiah nih? Nah, amplopnya. Ya buruan. Mental. Kayaknya ketinggalan di mobil. Jatuh. Amplop keramaian tadi. Jatuh. Mana? Yuk. Jangan malu, Noh. Yang maksiat jalan menuju neraka nggak malu, pakai you can see. Betul apa betul? Tahu nggak you can see artinya apa? You keteknya nongol sedikit. Ayo dong, dikasih bocoran nih. Tadi diajarin. Mumpung ada Pak Donatur, Pak Iman Syah nih. Ya, mana? Masa sih anak Darut Taqwa kagak ada yang bisa Al-Qari'ah? Kalau disuruh nyanyi sambal balado pada bisa. Disuruh Al-Qari'ah mah. Tepuk tangan dong, kasih semangat nih adik kita yang kita sayangin, mudah-mudahan jadi hafizah 30 juz, hafal 9 kitab hadis, kutubus tis'ah. Amin. Masya Allah, ini bikin bangga orang tua nanti dunia akhirat. Namanya siapa sayang? Naila. Weh, Naila umurnya berapa? 7 tahun. Ini kenapa masih megang? Masih megang. Umurnya 7 tahun, tapi apal Al-Qari'ah luar biasa. 7 tahun harus sholat 5 waktu. Tuh, jadi kata Rasulullah, ajarin anak kamu sholat umur 7 tahun. Kalau sampai 7-10, sampai 10 tahun nggak sholat baru dipukul. Jadi 7 tahun disuruh sholat. Nah, punya anak laki, ajak ke masjid. Anak perempuan, ibunya yang ngajarin sholat di rumah. Coba nak,
Baca surat Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kalfasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man saqulas mawazinu fa huwa fi isatir radiyah wa amma man khaffas mawazinu fahuwa fi isatir radiyah fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Takbir. Kita bangga nih anak ngapal Quran. Jangan bangga anak ngapalin lagu, karena demi Allah lagu justru jadi dosa. Tapi kalau ngapalin Quran pasti pahalanya, pasti syafaatnya. Amin. Hafal juz amma nggak? Juz amma. Apa? Oke, kita tes ya. Berani kan nih dites? Kalau benar dapat hadiah, kalau salah push up 200 kali. Ya, surat An-Naba apa? Surah Alam Nasroh. Ini surat apa? Ya udah deh, siapa yang mau ngasih hadiah nih? Pak Iman. Ya. Buat tangan buat Pak Iman. Nih. Wah, ini pengusaha soleh nih. Ini Abdurrahman bin Auf nya Islam nih, Utsman bin Affan. Dapat berapa tuh cepet? Ya dulu bagi dua nih. Dapat cepet. Itu keren gocapan dua. Masya Allah, silakan nak turun nak. Dibantu Pak, ntar jatuh lagi nih bocah. Selewok lagi. Ya hati-hati. Insya Allah. Ini kayak gini nih. Saya punya anak namanya Suhaib. Umur masih setahun. Nanti tungguin, ntar saya jadiin mantu setelah 30 tahun lagi. Tak Kiai, jazakallah khair, barakallah fik Kiai. Jazakallah khair. Allah yajzik khair. Barakallah fik. Ma'assalamah, ila liqa. Insyaallah kurang fit, insyaallah kayak ini kurang, mesti kita kawinin sekali lagi. Kiai kita di Ustaz Aang Kunevi, kita doain masyaallah nih Kiai kita akan menjadi pemersatu umat di kota Bekasi. Dan ini kan kota apa kabupaten nih Pak? Ini muka-muka kabupaten. Kota apa kabupaten? Bupati berarti. Bupatinya siapa namanya? Hah? Yang di KPK? Ya Allah. Terus penggantinya siapa? Belum ada. Kita doain penggantinya Pak Sukadi. Mana Pak Sukadi? Ya, apa? Penggantinya mana? Mana? Wah, emang caleg nih. Nah, kita salaman dulu sama caleg nih. Dari partai apa Pak? Dari partai apa? Kalau partainya salah juga kita nggak dukung nih. Dari partai. Kita doain nih Pak Solihin, benar sesuai namanya Solih. Benar kita. Tadi kita udah bilang saking solehnya apa tadi? Ibu, ibu udah bengong semua. Ada 5 R, kalau udah ada 1 R aja, jangan pernah males ke majelis ta'lim. Kenapa? Sebentar lagi malaikat Israel akan menjadi sahabat diri. Dan malaikat Israel datang, nggak pakai miss call, nggak pakai SMS. Pertanyaan saya, kalau malaikat Israel SMS dan miss call hari ini, detik ini, kira-kira handphonenya diangkat apa dibuang? Handphonenya diangkat apa dibuang? Nah, 5 R ini apa Bu? Yang pertama, uban bertabur. Siapa yang udah ubanan? Siapa yang udah uban? Oh, tunjuk tangan. Ini jujur nih, Masya Allah. Berarti sebentar lagi bakal Ibu ada yang udah uban? Udah uban belum? Jangan ngelawan sama suami. Ya, sebentar lagi bakal jadi penghuni kubur. Nah, yang kedua apa? Kulit kendur alias keriput. Gak selamanya kita ganteng, gak selamanya kita cantik, gak selamanya kita rupawan. Ketika umur bertambah, usia bertambah, kita akan menua. Tadinya kalau lihat kaca 3 jam, tapi udah keriputan, kaca di rumah dibuang. Betul apa betul? Waktu ijab kabul sama suami umur 20 tahun,
wahai istriku, wajahmu bagaikan inek. Ineke. Udah 70 tahun keributan inek. Artinya apa? Gak ada yang abadi di dunia ini. Yang abadi apa? Amal soleh. Dan nanti yang mengantarkan jenazah kita 3, 2 pulang ke rumah, 1 yang nemenin kita sampai hari kiamat. Apa itu? Amal soleh. Rasulullah SAW bersabda, yatba'ul mayyitu thalatha fayarji'u ithnan wa yabqa wahid. Yang akan nganterin jenazah itu ada 3, 2 pulang ke rumah, 1 akan jadi teman kita dikubur sampai hari kiamat. Siapa yang pulang ke rumah? Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Akan pulang tuh keluarga yang dia cintain. Ada nggak suami ngomong sama ibu, yang kalau nanti kamu mati, kamu di miskola sama malaikat Israel, nanti kita dikafanin bareng, kita dikuburin bareng. Ada nggak yang kayak gitu? Yang ada kalau ibu udah dikuburin, suami ngapain? Yang ngomong sih itu. Ini kayaknya ngarepin bininya mati. Ini matilah ibu. Nah, begitupun suami, bu. Ada nggak yang istri suaminya meninggal, Pak, saya I love you sampai mati sama papa. Saya cinta mati seumur hidup. Nanti kalau papa mati, nanti kita dikubur bareng. Ada nggak istri yang kayak begitu? Tapi biasanya kalau istri lebih setia dari suami. Suami meninggal nggak pernah mau nikah lagi, betul nggak? Tapi kalau ada yang lebih ganteng, ada yang lebih kaya, nggak salah lagi. Subhanallah, kalau istri lebih setia. Lihat istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi wafat, nggak ada satupun yang ingin menikah dengan siapapun. Kenapa? Rasulullah paling istimewa di hati mereka. Makanya yuk sama-sama kita salawat. Mudah-mudahan suami kita kayak Rasulullah, amin. Yang akhlaknya begitu indah kepada istri. Bahkan disebutkan Nabi nggak pernah mukul istrinya sekalipun. Rumah tangga Rasulullah penuh dengan canda dan tawa, penuh dengan harmonis, penuh dengan kesejukan. Contoh, Rasulullah kalau pulang kerja, pulang dakwah, kalau pulang, Aisyah ngumpet di belakang pintu. Ketika Rasul masuk ke dalam rumah, Aisyah nemplok di belakang badan Nabi, ditutupin mata Nabi dengan tangannya Aisyah. Kemudian Rasulullah pelan-pelan dibuka tangannya Aisyah. Kemudian setelah dibuka, Rasulullah pun mengatakan dengan kalimat indah dan penuh dengan romantisme. Apa itu? Ya Humaira, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Langsung dicium jidatnya Aisyah. Nanti besok praktekin di rumah, ibu ngumpet di belakang pintu. Ketika suami masuk, ibu langsung geleyotan dari belakang. Wah, suami jatuh dong, karena ibu beratnya 70 kilo, 90 kilo. Kalau Aisyah dapat ciuman, ibu kira-kira dapat apaan? Sepertinya saya pastikan ibu dapat tabokan, karena disangka maling. Tapi Rasulullah gak pernah mukul dan gak pernah emosi sama istri. Mudah-mudahan suami kita kayak Rasulullah, amin. Tapi ingat ibu, kalau pengen suami kayak Rasulullah, ibu harus jadi Khadijah. Amin amin ya Rabbal. Langsung nih besok ke kelurahan ganti nama Khadijah. Maksudnya bukan itu. Khadijah siapa? Ketika Rasulullah dapat wahyu yang pertama di Gua Hira, Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari. Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari. Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari. Saya nggak bisa baca, sampai akhirnya Rasulullah diajarkan oleh malaikat Jibril satu firman Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. 5 ayat. Ketika pulang ke rumah, Rasulullah menggigil badannya karena firman Allah yang begitu berat, karena begitu beratnya perintah dari Allah Azza wa Jalla menjadi seorang Rasul dan menjadi seorang Nabi. Apa yang dilakukan Khadijah? Ini juga buat ibu nih, kalau suami pulang ke rumah ada masalah, jangan ditanyain dulu masalahnya. Bikin suami tenang dulu, bikin suami tidur dulu, bikin suami apa lagi? Bikinin teh manis. Ini kagak, suami pulang ketakutan. Kenapa lu? Lu dikejar bini kedua lu ya? Kenapa lu? Lu utang gak bayar-bayar ya? Yang ada suami makin mah. Tapi lihat Khadijah. Rasulullah dibawa ke kamar tiduran dulu. Karena orang kalau lagi punya masalah, dia harus terbaring.
Bahaya harus menenangkan pikiran dan jiwanya. Kemudian apa yang dilakukan? Rasulullah mengatakan, zammiluni, zammiluni, selimutin saya, selimutin saya. Enggak usah nanya kenapa diselimutin, kenapa minta selimut. Jangan, langsung sami'na wa taat, dengar, taat. Itu istri yang soleh, diselimutin. Ketika udah diselimutin, tenang. Apa yang dikatakan? Khadijah bangkitkan semangat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan suami beliau. Apa itu? Ya Muhammad, wallahi la yukhzikallahu abadan. Allah enggak akan menghinakan kamu selamanya, wahai suamiku. Kenapa? Innaka latasilur rahim. Karena engkau adalah orang yang rajin merajut tali silaturahmi. Wa innaka latahmilul kalla. Dan engkau adalah orang yang selalu membantu orang yang kesusahan. Wa taksibul ma'ad wa taksibul ma'dum. Kalau ada orang yang enggak punya, engkau selalu memberikan dia apa yang engkau punya. Disebutkan akhlak-akhlak Nabi. Nabi jadi tenang jiwanya, Nabi jadi tenang perasaannya. Baru Nabi cerita apa yang terjadi di Gua Hiro. Itulah Khadijah. Kira-kira di sini begitu kan? Kalau suami punya masalah, makin nambah masalah apa nyelesain masalah? Nambah masalah. Sama-sama yuk kita salawat. Rakkat aina wali taibata zarafat ishqat. Pakai rebana nih, yang rebana nih kagak kerjaan lu, makan salak 3 biji lu. Yuk 1 2 3. Rakkat aina ya syauqa. Mana? Yang nyanyi mana nih? Munsyidnya mana munsyidnya? Nah, Anda bisa kan nih? Ibu-ibu biar hafal semuanya. Kalau yang milenial ibu-ibu nggak ngikutin, betul nggak? Ibu-ibu kita kasih salawat Maria. Orang yang banyak salawatnya dosanya diampunin, amin. Orang yang banyak salawatnya hatinya pasti bahagia. Orang yang banyak salawat Allah lunasin hutangnya, Allah penuhi hajatnya. Ya, Allahumma salli tamanna ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qadu wa tanfaridu bil quradu wa tuqada bil awaidu wa tunalu bil ghaibu wa husnul rawatibi wa yustaqbal Masya Allah, takbir. Luar biasa nih ibu. Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tadi 5R tadi saya udah sebutin semua belum tuh? R yang pertama uban bertabur, yang kedua kulit kendur, yang ketiga mata kabur. Mata udah mulai kagak kelihatan, ada nggak yang di situ kayak begini? Banyak. Tapi kalau ngelihat duit, mata kabur nggak? Yang keempat apa? Gigi gugur. Makin tua gigi makin kagak ada. Saya bu udah 6 tahun nikah. Ini dengerin, ini mudah-mudahan bukan gibah. Saya 6 tahun nikah. Saya baru tahu mertua saya umurnya 76 tahun. Ternyata 6 tahun nikah, saya pikir mertua saya giginya bagus, ternyata dia pakai gigi palsu. Saya tahunya dari mana? Saya tahunya anak saya kan umur 4 tahun. Ini masih mau dengerin? Anak saya umur 4 tahun. Ini mertua saya kalau mau tidur, gigi palsunya bu dijemur, dicelupin di gelas aqua biar nggak kering. Besok paginya dimainin anak saya. Paginya saya lagi tidur dibangunin, Kasip, Kasip. Namanya mertua manggil nama, nggak kurang ajar. Tapi kalau ibu manggil saya Kasip kurang ajar apa kagak? Enggak juga. Kasip, Kasip. Saya bilang, kenapa mah? Namanya mertua, mamah mertua. Kenapa mah?
Ini gigi saya siapa yang umpetin? Saya langsung kaget, shock, saya hampir pingsan Bu. Saya pegangan tembok. Ternyata 6 tahun saya dibohongin, kirain gigi asli, ternyata gigi. Ini menunjukkan kepada kita nggak ada yang abadi. Ini gigi yang nempel satu saat bakal om. Sampai ada lagunya, gimana burung kakak. Ya beginilah anak-anak playgroup. Gak ada yang abadi. Makanya kalau ditanya nikmat apa yang lebih mahal, nikmat duit apa nikmat sehat? Sehat. Kalau begitu suami nggak ngasih duit belanjaan nggak marah. Tadi bilangnya sehat. Dua-dua. Saya Bu baru pulang umroh, ketemu sama orang Arab. Bapaknya umurnya 84 tahun. Bapaknya kena penyakit prostat. Apa tuh prostat? Prostat tahu nggak? Kagak tahu. Ini orang ujung harapan kagak tahu prostat. Hernia. Berok. Kagak tahu juga. Hah? Kagak bisa kencing. Kagak bisa pipis. Bahasa yang ujung harapannya apa? Pipis bahasa Arabnya, bahasa sini apa? Kencing deh. 84 tahun bapaknya kakaknya. Dia ternyata orang kaya. Punya properti di Mekah dan Madinah. Orang kalau punya hotel di Mekah gak usah kerja Bu, tidur aja duit yang datengin dia. Betul apa betul? Karena jamaah umroh jutaan, jamaah umroh ratusan ribu datang ke Mekah Madinah. Akhirnya apa yang terjadi? Bapaknya dimasukin ke rumah sakit yang paling mewah, paling canggih peralatannya di Arab, di Jeddah. Yang ada peralatan dari Amerika, peralatan dari Jerman, peralatan dari Belanda, semuanya ada di situ. Akhirnya bapaknya dimasukin ke ruangan ICU. Ruangan apa? Saya tadi ngomong apa? Ini makan semur jengkol, ICU. Masukin ke ruangan ICU. Habis dimasukin ke ruangan ICU, 1 jam kemudian nih anak nungguin dokter. Dok, gimana bapak saya 3 hari nangis nggak bisa kencing, 3 hari bapak saya meraung-raung kesakitan nggak bisa buang air kecil. Kok bisa nggak dok disembuhin bapak saya? Apa kata dokter? Mohon maaf lahir dan batin, bapak kamu kalau mau kencing, bapak kamu kalau mau pipis, bapak kamu kalau mau buang air kecil harus dimasukin selang di kantong kencingnya baru bisa keluar. Kalau normal udah nggak ada harapan. Akhirnya apa dikatakan sama anak yang duitnya banyak, fulusnya banyak? Ini anakmu saking banyaknya fulus, kalau buang ingus pakai duit 100 real. Akhirnya dia ngomong sama dokter, dok sembuhin bapak saya sekarang. Kalau dokter bisa sembuhin, dokter saya kasih rumah mewah, dokter saya kasih mobil mewah. Subhanallah. Dikasih rumah mewah, mobil mewah. Assalamualaikum Pak. Ini caleg dari mana ini? Hah? Wah caleg. Siapa namanya? Hah? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hah? Pak Rajiun Muntaka, Masya Allah. Orang soleh ini beliau. Kebahaluka Pak, khair ya. Tinggal di mana Pak? Ini kita jadi ngobrol. Lanjut ke ceritanya. Kata ini orang kaya yang bapaknya kena penyakit kagak bisa kencing, prostat. Apa kata anaknya? Dokter tolong sembuhin bapak saya. Ini anak soleh nih. Kalau dokter bisa nyembuhin, saya kasih rumah mewah, mobil mewah. Orang kalau punya rumah di Arab susah Bu, karena mahal harga tanahnya. Mau beli mobil juga susah. Ya, apa kata bapaknya di ruangan ICU? Bapaknya menangis di hadapan Allah. Ya Rabbana, sekali aja saya dibikin mampet buang air kecil, sekali aja saya dibikin gak bisa buang air kecil, anak saya rela mengeluarkan rumah mewah, mobil mewah. Betapa besarnya nikmat Engkau ya Allah, betapa mahalnya nikmat Engkau, baru buang air kecil saya gak bisa bayar. Betapa saya kurang bersyukur. Makanya nanti habis pulang setiap pipis perutnya diusap-usap. Rumah mewah, mobil mewah. Mahal apa kagak Bu? Bisa bayar ya nikmat Allah. Allah nggak minta dibayar, nggak butuh fulus. Allah nggak butuh harta, nggak butuh rumah kita, nggak butuh mobil kita. Apa yang Allah butuhkan? Allah ingin kita jadi hamba Allah yang baik. Karena Allah ciptakan kita di dunia tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul
jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin untuk beribadah kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Dikasih mulut lebih banyak zikir apa lebih banyak gosip? Dikasih mata lebih banyak buka Quran apa lebih banyak buka WhatsApp? Dikasih kaki lebih sering datang ke masjid apa ke pasar? Yang benar. Apa? Zikir yang paling enteng 2 huruf, 2 kalimat zikir enteng di mulut berat timbangan kebaikan kita, dan 2 kalimat ini bisa bikin Allah jatuh cinta sama kita. 2 kalimat ini bisa bikin Allah sayang sama kita. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 1, 2, 3 amalin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wala. Ya, insyaallah Darul Taqwa akan membangun pesantren, akan membangun apa? Rumah tahfiz, rumah yang di dalamnya kita akan mencetak anak-anak kita jadi penghafal Quran. Kalau ibu punya anak penghafal Quran, nanti ini anak bisa ngasih 7 tiket sorga. Di riwayat yang lain bisa ngasih 70 tiket sorga. Pengen gak punya anak penghafal Quran? Kalau Ustaz, saya nggak punya anak. Ya, saya tadi merinding dengar Pak Iman Syah. Jadi beliau punya anak angkat merah-merah ya Pak. Beliau jadikan anak ini amal soleh. Mudah-mudahan nanti anaknya dimasukin ke rumah tahfiz. Jadi penghafal Quran nyelamatin Pak Iman Syah hari kiamat. Amin. Jadi kita sekarang pengen ngumpulin donasi. Termasuk saya, insya Allah saya nyumbang. Saya nyumbangnya berapa? Berapa Bu? Saya juga nyumbang insya Allah 500.000. 500 dipotong pajak kagak tuh? Yuk semuanya. Siap. Mana nih donasi, mana donasi? Saya yakin ibu-ibu di sini pengen semuanya dapat syafaat dari Rasulullah. Pengen semuanya dapat syafaat dari Rasulullah. Dengan apa? Menjadikan anak-anak kita penghafal Quran. Karena apa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa yang banyak baca Quran, setiap hurufnya akan jadi syafaat dia nanti hari kiamat. Bayangkan kalau anak kita yang baca ngasih syafaat di kubur kita, anak kita yang hafalin kasih kita jauh dari azab kubur. Makanya hari ini kita akan kumpulin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Bayangkan nanti orang-orang yang sudah ada di kubur, mereka pengen dibalikin lagi ke dunia. Ngapain? Untuk bisa sedekah, untuk bisa bantu pembangunan masjid, untuk bisa membantu rumah tahfiz. Tapi apa? Terlambat. Kenapa? Jasad dia ada di alam barzah. Rabbi farji'uni la'alli a'malu salihan. Kembalikan saya ke dunia agar saya bisa sedekah, agar saya bisa beramal saleh. Apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Gak bisa. Orang yang udah mati di dunia gak bisa hidup lagi. Dia akan selama-lamanya di alam barzah sampai hari kiamat. Makanya Allah, selama jasad masih di roh, masih di jasad, selama jasad masih ada di alam dunia, perkenankan saya bisa mempersembahkan ibadah, mempersembahkan sedekah, menyelamatkan saya di alam barzah. Mudah-mudahan sedekah saya ya Allah menyehatkan badan saya, membuat utang-utang saya lunas, membuat saya dapat syafaat Rasulullah hari kiamat, mengampuni dosa-dosa saya ya Allah. Berikan yang terbaik, berikan yang terbaik karena demi Allah afdhalus shadaqah
sakyul ma, nanti di rumah tahfidz ini ada musola juga yang air wudunya diambil orang. Sebaik-baik sedekah juga air, memberikan air kepada orang. Subhanallah. Dan 3 yang akan mengalirkan pahala jenazah kita, alam barzah kita apa? Ilmu yang manfaat nanti akan dicetak. Hafiz-hafiz yang ilmunya bermanfaat mengalir ke alam barzah kita, akan mengalirkan juga pahala dari anak kita yang soleh yang dimasukin rumah tahfiz menjadi hafiz penghafal Quran, dan juga sedekah jariah. Kenapa? Karena berbentuk benda mati. Sedekah jariah itu berbentuk benda mati, bangunan. Insya Allah ini yang menyelamatkan kita nanti di alam kubur. Berikan sedekah terbaik kita. Ya Nabi, ya Muhammad, ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, maulaya salli wa sallim daiman أبدا على حبيبك خير خلق كل حين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Ya, udah kekumpul berapa miliar? Insya Allah, amin amin. Ini ada Pak dari caleg anggota DPRD, mudah-mudahan juga bisa bantu, amin. Kalau bantu dicoblos, kalau nggak bantu Insya Allah ya, rumah tahfiz Yayasan Amanah Istiqomah hari ini peletakan batu pertama, kita dikasih tenda yang bagus supaya kita termotivasi beramal ibadah. Ibu ya, ibu nanti buka Quran surat Al-Mu'minun. Quran surat apa? Ayat berapa? 99 ayat 100. Ayat berapa? Itu cerita orang-orang yang udah dikubur nyesel waktu hidup nggak beramal soleh. Itu cerita bagi mereka yang hidup di dunia nggak beribadah, akhirnya mati dalam penyesalan abadi. Apa bunyi ayatnya? Kayak bacain. Apa bunyi penyesalan mereka nih? Mereka datang, Bu. Mereka kasih tahu kita semua nih penyesalan mereka yang ada di TPU, Taman Pemakaman Umum. Di sini TPU-nya apa namanya? Bendera. Perwira. Itu TPU Perwira, Bu. Banyak yang penghuni TPU Perwira nyesel, dan Allah berikan nyeselnya di surat Al-Mu'minun 99-100. Buka sekarang. Apa bunyi penyesalan mereka? Hatta idza jaa. Yang baca Ustaz aja deh, yang qori deh, enakan dikit. Tat, sini Tat. Apalagi Tat? Tat nangis, kenapa Tat? Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakh ila yaumi yub'atsun. Ketika mereka dimatikan Allah baru tahu rasa. Kenapa punya duit nggak sedekah? Kenapa punya waktu nggak ibadah? Kenapa punya tenaga tapi tidak berjihad di jalan Allah? Akhirnya mereka bilang apa? Ya Allah, balikin saya dulu ke dunia. Balikin saya ke dunia. Apa kata para ulama? Dia nggak minta seminggu, dia nggak minta sehari, dia minta 1 detik. Detik yang dulu dihabiskan maksiat, detik yang dulu dihabiskan durhaka kepada Allah, detik yang dihabiskan boros belanja di mall, boros belanja di pasar, dia minta dibalikin detik itu. Ya Allah, balikin saya detik dulu. Dulu kayaknya beli mobil kagak penting-penting amat, dulu beli tas kayaknya nggak penting-penting amat, balikin ya Allah agar saya bisa bersedekah. La'alli a'malu sholihan, agar saya bisa beramal soleh yang dulu saya tinggalkan, yang dulu saya sepelekan, yang dulu saya remehkan. Apa jawaban Allah? Allah langsung menjawab penyesalan mereka. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Apa yang engkau sampaikan omong kosong, apa yang engkau katakan bullshit, kata orang Amerika. Omong kosong, kagak penting lagi. Kenapa? Orang yang sudah mati nggak mungkin aku hidupkan lagi di dunia. Nanti engkau akan nunggu balasan sampai hari kiamat. Sampai hari dibangkitkan, baru engkau akan dibangkitkan kembali. Kenapa dulu dikasih umur nggak ibadah? Kenapa dulu dikasih usia nggak mengudahkan waktu untuk menghadiri majelis taklim? Mudah-mudahan nasihat singkat ini manfaat buat diri saya pribadi
dan buat jamaah yang hadir dan Yayasan Amanah Istiqomah rumah tahfidznya bisa segera kita bangun. Amin. Kalau kita berjamaah Bu, serigala hanya memakan kambing yang seorang diri, tapi serigala akan mikir beribu-ribu kali kalau kambingnya bergerombolan. Itu pun begitu, syaitan gak akan berani ganggu kita bermaksiat kalau kita berjamaah, beribadah bersama-sama, zikir jamaah, salat berjamaah, baca Quran berjamaah, salat tahajud berjamaah. Insya Allah kalau kita ibadahnya saling mengingatkan, syaitan gak akan ganggu kita. Tapi kalau kita sendirian, gak mau punya teman, gak mau punya sahabat, syaitan akan gampang gangguin kita. Makanya kita berjamaah bangun rumah tahfiz Yayasan Amanah Istiqomah. Insya Allah bisa dibangun. Ini udah dibangun belum? Belum. Insya Allah yang tadi dikumpulin, saya doain yang sedekah hari ini diterima sedekahnya. Yuk sama-sama baca doa agar ibadah kita ikhlas kepada Allah. Allahumma ja'al ikuti. Allahumma ja'al kulla amali khalisan liwajhika wa la taj'al li ahadin ghairaka. Ya Allah, jadikan semua amal ibadah saya, jadikan semua solat saya, semua bacaan Quran saya, semua sedekah saya ikhlas mengharapkan pahala darimu ya Allah. Dan jangan jadikan ibadah saya, sedekah saya untuk seorang pun makhlukmu. Karena kita ibadah bukan pengen dilihat orang, bukan pengen dapat pujian orang, tapi kita ibadah pengen dapat keridhaan Allah. Amin amin ya Rabbal. Kalau Allah sudah ridho sama kita, dosa kita diampunin. Kalau Allah sudah ridho sama kita, hidup kita gak berat. Tinggal tunggu malaikat Israel kapan aja manggil kita, kita siap. Kenapa Allah udah ridho sama kita? Kenapa kita takut mati? Kenapa kita takut meninggal dunia? Bisa jadi Allah belum ridho sama kita. Karena ada hadis Nabi mengatakan, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang senang dengan perjumpaan dengan Allah, pengen ketemu Allah. Kalau pengen ketemu Allah, mati apa hidup? Siapa yang mau mati dulu? Kata Allah Rasulullah, siapa yang senang ketemu Allah, Allah senang ketemu dia. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Siapa yang benci gak mau ketemu Allah, Allah juga ogah. Allah juga gak mau ketemu sama dia. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini diajak ngobrol sama Allah hari kiamat. Amin. Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita, merahmati kita, meridhai kita semua. Insyaallah kita baca Al-Fatihah buat almarhum ibu bapak kita yang di alam barzah. Mudah-mudahan diringankan kuburnya, dijauhkan dari azab kubur, dijauhkan dari fitnah kubur. Dan kita juga yang akan masuk kubur, jangan matikan kami ya Allah, kecuali semua yang di sini husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah, ya Allah bihus. Ya, kita baca Al-Fatihah buat orang tua kita yang sudah mendahului kita. Al-hadhi niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Ghaffar ya Wadud, ya Dzal Arsyil Majid. Ya Allah, kami yang hadir di sini ya Allah, kami mengharapkan ampunan-Mu, kami mengharapkan cinta-Mu, kami mengharapkan ridha-Mu ya Allah. Apabila yang hadir di sini punya dosa sebelum keluar majelis ini, tolong ampuni dosa dia. Tolong ampuni dosa beliau. Tolong ampuni dosa beliau ya Allah. Ya Allah, apabila yang hadir di sini punya utang sebelum keluar majelis ini, lunasi hutang-hutangnya. Berikan kecukupan dengan rizki-Mu yang halal. Ya Allah, apabila di antara kami yang hadir belum punya keturunan, keluar dari majelis ini berikan dia keturunan yang soleh dan solehah. Allahumma ya Allah, apabila yang hadir di sini anaknya belum sholat, anaknya masih jadi anak nakal, anaknya durhaka kepada orang tua, keluar dari majelis ini ya Allah, lunakkan hati dia, lembutkan hati ni anak, lembutkan hati ni anak untuk bisa menjadi anak-anak yang berbakti sama orang tuanya. Ya Allah, apabila anak kami ada banyak, jadikan anak-anak kami semuanya hafiz Quran,
Ya Allah, jadikan semua anak-anak kami penghafal Quran yang akan ngasih syafaat pada hari kiamat melalui hafalan Quran mereka. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang hadir di sini jangan matikan sebelum mengucapkan kalimat la ilaha illallah di penghujung hidupnya. Amin. Karena Engkau Rasulullah bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang perkataan terakhir hidupnya la ilaha illallah pasti masuk surga. Ya Allah, izinkan kami mengucapkan la ilaha illallah di saat sakratul maut kami. Yuk sama-sama la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.